Halo bro, ketemu lagi sama saya Bang Yadi. Sebenarnya saya sudah cukup lama tidak buat video vlog ya, karena kemarin gagal move on ya. Kebetulan HP yang biasa saya gunakan untuk vlogging itu rusak, kerendam air laut sih. Rusak kerendam air laut sih. Karena saya coba video underwater waktu itu pakai softcase, ternyata softcase-nya bocor, akhirnya mesinnya rusak. Bukan karena HP juga, jadi di sana sebenarnya dalam HP-nya udah banyak tuh file-file yang siap diedit untuk diterbitin di vlog, cuman karena mengingat itu agak susah dikumpulin, jadi sempat menurun gairah untuk buat vlog ya. Tapi kali ini saya coba lagi untuk buat vlog YouTube ya, untuk teman-teman rekan mancing sekalian, yaitu unboxing satu reel ya, reel dari Daiwa ya. Daiwa saya rasa kalau merek ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, dari segi merek sudah terkenal di kalangan angler kalian ya. Cuman ini saya coba MGZ series 3000 ya, MGZ series 3000 ya. Sebelum kita buka, ini ada spesifikasinya di sini ya. Spesifikasinya di sini, gear rasionya 5,3 banding 1. Kemudian beratnya hanya 265 gram ya, sangat ringan kalau menurut saya ya, ringan. Kemudian dragnya maksimal 4 kilo ya, atau 8,8 lips. Kemudian ini 80 cm sekali retrieve, dan bearingnya 5 ya. Oke, langsung kita buka ya ini. Oke, di sini ada bagian partnya, bagian part dari reelnya, kemudian nama-namanya, kemudian ini bagiannya, gambarnya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, kita bisa pesan bengkel-bengkel pancing untuk kita ganti ya. Lihat apa saja. Ini ada reel ya, kemudian kartu garansi Dewa. Setelah itu kosong ya, kosong. Oke. Kemudian kita lihat ya, seperti ini penampakannya. Realnya kecil sekali ya ternyata, di luar ekspektasi saya. Saya pikir ketika saya lihat di gambar itu, di gambar online, dia agak besar. Kayak kemarin saya sempat bingung mau jatuhkan pilihan di MGZ 3000 atau 4000 ya, karena perbedaan beratnya itu lumayan, kalau tidak salah hampir 100 gram ya. Kalau yang 4000 ya, yang MGZ 4000 itu beratnya 396 kalau nggak salah ingat ya. Kalau ini 260 ya, hampir jauh selisih beratnya. Dan juga kenapa saya pertimbangan untuk memilih yang kelas 3000 saja, karena dia ringan ya, jadi saya peruntukkan untuk bisa main leg jigging, kemudian dasaran, sama casting, light casting ya untuk itu. Kemudian ini bahannya sudah aluminium, ini spoolnya, sama handle-nya juga, dan komposit untuk bagian bodinya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk mancing air asin ya. Walaupun kalau tidak salah ini dia belum ada sealnya ya, kalau tidak salah ini di knopnya sini. Nah, ini masih polosan ya. Jadi untuk teman-teman yang berharap beli merek terkenal tahan air asin ya, setahan-tahannya, semahal-mahalnya, tergantung perawatan teman-teman terhadap peralatan mancing teman-teman sekalian. Mungkin kita lihatkan dulu ya spoolnya. Ini dia bagian.
kemudian ini plastik ya, plastik dalamnya nih. Oke, kemudian kita dengar suara dragnya bagaimana ya. Dengar nggak? Kecil ya. Oke, kecil sekali dan ringan ya. Mulus, smooth. Nah, di sini ada label Daiwa-nya ya, walaupun dia belum power handle ya. Power handle. Nah ini kemudian di sini ada Daiwa made in Vietnam. Kecil sekali, kecil ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, ini cuma sebagai saran saja ya. Baik apalagi ya, teman-teman yang biasa menggunakan handline dan baru mau mencoba untuk menggunakan reel ya. Biasanya terlena tuh, terpana sama apa yang ditayangkan di YouTube atau di televisi terkait mancing di saltwater yang memaksa untuk ikan naik ke atas, tahan sampai drag sekian ya. Dan perlu diingat itu adalah hal yang, maksud saya, reelnya juga kelas atas. Kemudian dia otomatis beratnya lebih berat, dan juga kalau mau lebih ringan ya harganya lebih mahal lagi ya, seperti mungkin jajaran Shimano dan Daiwa yang kelas untuk menengah ke atas ya. Tapi untuk teman-teman yang baru mencoba, kelas ini bisa direkomendasikan untuk teman-teman karena ringan ya, ringan. Jadi untuk main dasaran, misalnya kita berburu lencam atau sweet leaf ya, itu ini masih bisa direkomendasikan karena ringan. Karena kalau kita standby untuk mancing dasaran, kalau reelnya terlalu berat, tangan akan cepat pegel ya, tangan akan cepat pegel. Jadi nanti teman-teman yang baru belajar mencoba, tahu-tahu aduh ternyata pakai reel susah, ribet, enak pakai tangan ya. Tapi lagi-lagi namanya kita sama-sama belajar ya. Dan kelebihannya kalau kita pakai reel ya, biasanya kan kita pakai kan kelas 30, 20. Jadi misalnya tali berapa? Tali 20. Biasanya kalau tali 20 kalau kita mancing dasaran pakai handline, biasanya tangan kita cenderung suka teriris sama benang akibat kita hukap ikan, biasanya kadang suka teriris. Jadi teman-teman kalau pakai ini udah bebas yang namanya injury akibat gesekan senar nilon ya. Jadi ini kalau saya buatkan tali PE 2,5, otomatis perbandingannya 50 lips ya, berarti sama saja saya pakai dengan tali nomor 50. Tali nomor 50, jadi saya masih bisa pakai kalau orang bilang di sini perambut ya, itu perambutnya masih bisa pakai 40 atau 45. Nah, jadi kalau untuk kelas-kelas seperti itu masih saya rasa untuk fight dengan ikan-ikan sekelas ikan kakap yang 1-3 kilo saya rasa masih bisa ya. Ya karena lagi-lagi ini targetnya bukan untuk, memang tidak diperuntukkan untuk ikan besar. Memang ini saya beli untuk mancing dasaran biasa saja, untuk berburu lencam, sweet lips ya, sama kerapu ya. Tapi kalau memang kebetulan dapat cintanya, dapat jackpotnya strike ikan besar, saya rasa masih bisa fight dengan reel ini. Yang penting yakin ya, tidak dipaksakan, sabar-sabar ya. Jadi ini tips untuk teman-teman yang baru mau mencoba mau mancing dasaran, mau cari reel yang cocok untuk di air asin, saya rasa. Dan untuk dan bermerek tentunya ya. Mungkin ada di reel-reel di sana yang menjanjikan harga murah dengan spek drag yang besar, kemudian spool yang banyak muat PE, cuman mereknya mungkin masih belum seterkenal merek Daiwa ini ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman. Ini kemarin saya beli kurang lebih 540.000 ya. Jadi tapi teman-teman nih, bagi teman-teman yang misalnya tidak niat untuk casting ya, mungkin cuma mau pakai jigging saja, ala jigging atau dasaran biasa, mungkin saya rekomendasikan teman-teman untuk ambil yang kelas 4.000 atau 5.000 ya. Jadi dia dragnya lebih tinggi, dragnya kalau tidak salah 6 kilo dragnya, kemudian tapi
agak sedikit berat, kemudian line spoolnya juga muatnya banyak. Ya seperti itu ya, jadi fightnya mungkin lebih bagus daripada ini ya, dan agak berat. Jadi dan ini juga MGZ ini adalah seri terakhir ya. Dia biasanya ada MGS ya, juga sama MGX, sama ini dengan MGZ ya, dan kelasnya ada 200, 2000, 2500, 3000 sampai 5000 kalau tidak salah. Mungkin ada lagi saya kurang copy ya. Saya rasa ini sudah cukup ya. Jadi mungkin nanti saya akan dampingkan dengan, kemarin juga saya ada beli reel ya, beli joran. Saya beli Kenzi ya, Kenzi. Saya penasaran karena banyak sekali Kenzi di sana yang sudah menawarkan ring guide Fuji dengan harga di bawah 300.000 ya. Ini kemarin saya beli Torzite XT 1652 Legic PE 1,5/3 ya. Nah ini jadi, dan ini juga ringan ya. Jadi saya akan pasangkan di sini nanti ya, di joran Kenzi ini. Jadi dia pun akan semakin ringan ya, dan kita untuk ringan sekali ya, seperti ini. Nah jadi agak ringan dia, smooth. Oke. Nah jadi ini sudah piranti ringan ya, tapi saya rasa untuk fight untuk ikan 2-3 kilo masih bisa ya. Kalau memang, nanti sabar, kalau memang land out ya mungkin belum rezeki saja ya. Tapi saya rasa kalau untuk teman yang baru mau belajar, mungkin sekiranya kita pakai yang ringan-ringan dulu, kecuali memang sudah mantap, barulah kita naik kelas. Biasanya sudah buru-buru mau tarikan besar, jadi semua beli besar, semua besar, joran ekstra besar, reel ekstra besar. Akhirnya kita gak dipakai, belum strike, aduh capek malas pakai ini, enak pakai tangan ya. Nah makanya itu, jadi teman-teman yang baru mau coba, saya sarankan untuk cari kelas-kelas yang ringan dulu ya. Setidaknya sudah pernah mencoba, sudah enjoy, baru kita lanjutkan ya, seperti itu. Dan juga teman-teman kalau mau main dasaran, saya sarankan juga cari yang agak sedikit pendek bagian sininya ya, karena kalau terlalu panjang biasanya agak sedikit sangkut, agak susah hook up, sangkut di bagian bawah sini ya, di seperti ini, dia agak sedikit sangkut. Tapi kalau dia batas seperti ini, ada joran-joran untuk casting biasanya juga panjang seperti ini, nah dia kita enak mainkan. Tapi kalau begini agak susah ya. Tapi overall ya, namanya belajar, saya rasa kita sambil menikmati, ambil seninya saja ya. Lagi-lagi pilihan ada di tangan teman-teman ya. Nanti mungkin hari besok malam saya akan coba ini, saya akan ada trip ya, saya coba pakai ini saja. Saya akan istiqomah, kalau bahasanya istiqomah akan saya pakai ini saja. Biasanya orang-orang kalau lagi mancing baru-baru belajar nih ya, 1 perahu 3, 4, 5 orang, satu yang pakai joran nih. Tapi yang pakai handline strike terus, biasanya yang joran ini gatal tangannya, dia pasti akan simpan jorannya, dia akan pakai handline juga. Jadi saya besok akan istiqomah, saya akan pakai ini sampai selesai saya mancing. Saya mau lihat berapa hasil yang saya dapatkan. Semoga spotnya juga bagus ya. Semoga cuaca bersahabat dan ada jackpotnya. Itu saja dari saya. Sekali buat teman-teman ya yang baru lihat video ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, comment, and share juga. Nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update video-video berikutnya. Sekian dari saya. Salam mancing Pulau Miang.